tuduhan-tuduhan yang tidak berdasar, fitnah. Saya pikir itu menambah beban bagi bangsa ini. Rakernas ini jelas mengambil tema meneguhkan komitmen kebangsaan kita. Dari sini kita bergerak untuk memulai memberikan penjelasan sebenarnya kepada masyarakat. Kita sayang pada negeri ini. Kita sayang pada keluarga kita. Tetapi kita lebih sayang juga pada masa depan anak cucu kita. Maka pemilu yang akan kita hadapi pada tahun 2024 yang akan datang, sewajarnya lah Nasdem harus bisa mempersiapkan diri sejak dini hari. Presidensial threshold yang 20% sebagai persyaratan untuk mengusung siapapun yang dicalonkan sebagai calon presiden, hari ini belum kita miliki. Kita memiliki kemampuan, ide dan gagasan yang ada. Tapi kita harus menerima realita persyaratan yang ada. Nah, di sini kita harus pintar-pintar membaca situasi yang ada. Kita harus mampu bagaimana agar idealisme yang ada pada diri kita tetap harus terjaga. Tapi partai ini, saya harapkan dia bisa menapak lebih hebat lagi ke depan untuk mendapatkan kemampuan. Tidak salah kalian berada di Nasdem. Maka kalau ada yang bertanya, kenapa malam hari ini Nasdem sudah mempersiapkan calon presiden yang akan diusungnya pada tahun 2024 yang akan datang? Jawabannya sederhana, karena kita tahu diri. Kita tahu diri. Kita tidak bisa bekerja dalam speed yang sama. Kita tidak bisa bekerja seperti itu. Kita tahu kita masih punya banyak kelemahan. Kita tahu kita masih kurang persyaratan. Tetapi kita berikhtiar. Kita memohon pada Sang Maha Pencipta, diniatkan dengan niat baik tadi, ketulusan hati, kejujuran hati, ini modal kita. Dan kalau ada yang mau bermain-main dengan Nasdem, itu bukan urusan Nasdem lagi, saudara. Inilah kita. Maka siapapun yang kita putuskan nanti, dari rekomendasi yang telah saudara-saudara berikan kepada saya, tentu kewajiban saya sebagai ketua umum, sebagai chief in command, sebagai captain yang bertanggung jawab, saya harus berikhtiar sepenuh hati. Saya harus jujur pada diri saya sendiri dan akal sehat saya. Apa yang terbaik untuk bangsa ini, bukan apa yang terbaik untuk Nasdem semata-mata. Saya berjanji ke arah itu. Kalau itu lebih baik untuk bangsa ini, Nasdem di bawahnya, ya Allah, kami menerima itu dengan sukacita. Jadi saudara, dengan spirit, semangat, keikhlasan hati, kejujuran kerja keras, etos yang kuat, ada dasar latih, insya Allah perjuangan kita akan berhasil. Maka tantangan demi tantangan dari satu persoalan yang kita hadapi selesai dalam kehidupan ini, bersiaplah kita menghadapi persoalan baru. Dan itulah sebuah siklus kehidupan. Partai ini terus bergerak membawa politikal gagasan yang ada, diiringi dengan niat baik tadi. Saya harus nyatakan pada saudara,
Kalau kita mau menang, bekerjalah dengan kejujuran hati. Karena saya yakin dan percaya arah angin sejalan dengan keinginan Nasdem. Arah angin perubahan, saudaraku, arah angin perubahan. Ini yang harus bisa kita baca. Sebuah tanda-tanda emosi publik yang dekat dengan nuansa cara berpikir Nasdem, itu adalah modal besar. Bersiap-siaplah ke arah itu. Tapi marilah kita menjaga komitmen diri kita bersama. Seandainya memang kita pun menjadi sesuatu yang lebih hebat dari apa yang kita miliki hari ini, tetaplah kita dengan apanya ada seperti kita hari ini. Kita harus bisa menjaga komunikasi pada seluruh komponen masyarakat secara lebih bijak, secara lebih luas. Buang itu praktek kesombongan, merasa hebat sendiri, merasa paling mantap sendiri. Itu bukan Nasdem. Ada urusan apa? Kita tidak pernah untuk merendahkan dan berniat mengurangi rasa respek dan hormat kita kepada siapapun itu, baik pada pribadi perorangan maupun kelompok dan institusi. Tidak, itu bukan Nasdem. Tapi kalau ada yang bersalah sangka kepada kita, kita harus arif dan bijaksana. Nasdem masih banyak stok senyumnya. Nasdem harus terbiasa dengan humor, dengan canda, dan tertawa dan laga. Berpolitik dengan sukaria, itu jauh lebih baik. Ini jauh lebih berarti dan ini dinantikan oleh bangsa ini. Politik merendahkan satu sama lain, sombong dengan kesombongan yang pada diri. Saya pikir mulai dari seorang Ustadz Dasar Latif, termasuk saya, dan banyak lagi rakyat Indonesia menyatakan, sudah salah budak ini. Apa yang mau kita tiru dari semangat berpikir seperti itu? Dengan modal kesombongan seakan-akan yang paling benar, paling hebat, paling kuat, paling berkuasa. Tidak ada itu artinya lebih Nasdem. Untuk itulah saudaraku, tetaplah kita berjuang dengan mengedepankan akal sehat. Kemampuan profesionalisme kita adalah merupakan andalan, tetapi apabila dia tetap didampingi oleh moralitas. Inilah sebenarnya yang kita harus miliki. Satu gubernur bersama kita cukup, tapi bisa juga amat tidak cukup sama sekali. 10 bupati pada kita cukup, tapi bisa juga dikatakan tidak cukup sama sekali. Tetapi jauh lebih baik kita memiliki satu gubernur, ketua DPW, punya komitmen yang kuat untuk Nasdem,
daripada kita memiliki 10 gubernur yang juga tidak merasa dirinya Nasdem. Jadi kita mulai, saudaraku semuanya. Inilah perjuangan kita. Maka dalam perjalanan partai ini ke depan, kita harus berupaya untuk meningkatkan perolehan elektoral kita. Karena itu yang akan membawa kita. Tidak ada lagi lembaga survei yang menyatakan itu partai hanya 3%, 2%. Saya tidak marah sebagai ketua umum, cuman saya itu merasa terima kasih juga dia. Ini membuat tantangan kepada saya sebagai ketua umum partai ini. Insya Allah, sebagai kapten, saudara-saudara, saya akan bawa kapal ini sebagai nahoda. Pemilu yang lalu 2019 kita peroleh 59 kursi. Tapi saya mau bertanya pada saudara, bisakah kita meningkatkan jumlah perolehan kursi kita jauh lebih baik? 100. Bisa kalau kita jujur pada teriakan bisa tadi. Kita berupaya ke arah sana, saudaraku semuanya. Dengan seluruh tantangan, lapangan yang kita harus hadapi. Tapi Dewan Pimpinan Pusat Partai, saya beserta dengan kawan-kawan berikhtiar. Ya, kalaupun kita tidak menjadi partai pemenang, tapi dekat-dekat situ. Harus benar-benar dekat. Dan saya mau menyatakan komitmen saya. Dan saya membutuhkan dukungan saudara semuanya. Kita akan buktikan, insya Allah, Nasdem tidak salah. Nasdem adalah pilihan yang terbaik. Maka dari itulah saya mencoba membuka rekomendasi yang ditujukan kepada saya dengan amanah Rakernas ini memutuskan menetapkan rekomendasi nama-nama bakal calon Presiden Republik Indonesia yang akan diusung oleh Partai Nasdem pada pemilu 2024 yang akan datang dari 3 nama. 3 nama ini adalah pilihan saudara, pilihan Rakernas. Saya harus mengingatkan, tidak ada yang kurang satu sama lain di antara 3 nama ini. Tidak ada yang kurang. Nilainya sama di mata saya sebagai ketua umum DPP. Urutannya boleh 1, 2, 3, tapi itu adalah berdasarkan urutan. Kualifikasinya sama, dan itulah komitmen saya dan penghargaan saya kepada saudara di Rakernas ini. Maka saya akan bacakan penetapan rekomendasi nama-nama bakal calon Presiden Republik Indonesia pada pemilu 2024. Pertama, Anies Rashid Baswedan. Kedua, Muhammad Andika Perkasa. Ketiga, Ganjar Pranowo.
telah menetapkan tiga kandidat bakal calon presiden Republik Indonesia pada pemilu 2024 yang akan datang. Membangun negeri dengan Bhinneka Tunggal Ika. Adil, makmur dan sejahtera, itulah alasan masa depan gemilang Indonesia Jaya. Dari tiga nama tadi, kursi presiden hanya satu. Kursi presiden hanya satu. Seandainya kursi presiden itu ada tiga, ketua umum tidak perlu berpikir apa-apa lagi. Hanya satu. Undang-undang akan memilih juga satu calon presiden. Insya Allah kita akan tetapkan satu. Waktu dan tempatnya kita cari hari baik, bulan baik. Bagi kita tidak ada satupun hal yang amat membuat kita harus terdesak. Karena apa? Sekali lagi saya nyatakan, apapun keputusan kita ingin mencalonkan yang terbaik untuk kepentingan bangsa ini. Seandainya apapun yang terbaik bagi bangsa ini, sang calon yang kita dukung, insya Allah terpilih, kemudian juga lupa pada Nasdem, itu sudah nasib kita. Kita boleh terus-menerus membangun kemampuan dan kekuatan yang ada pada diri kita, yaitu dengan dua aspek sekaligus. Yang pertama, berharap pada yang terbaik. Yang kedua, mempersiapkan diri pada hal yang terjelek. Inilah realita kehidupan. Kita masih hidup pada realita kehidupan. Bagaimanapun idealisme kita yang ingin kita perjuangkan, tetaplah kita berpijak pada realita kehidupan yang kita miliki. Maka saudaraku, insya Allah kita akan memberikan yang terbaik bagi bangsa ini. Pemilu 2024 adalah merupakan momentum yang amat sangat berharga bagi kita sebagai institusi partai politik. Masih banyak pekerjaan rumah kita, pikiran-pikiran gerakan perubahan untuk merestorasi Indonesia. Mungkin baru 1% yang kita lakukan. Kita masih berutang pada komitmen kita untuk membangun kekuatan kehidupan kemaslahatan masyarakat dengan membawa pikiran-pikiran gerakan perubahan. Saudara, marilah kita bersama berharap dan berdoa agar kita diberikan kekuatan dari Sang Maha Pencipta. Lahir dan batin kita diberikan kekuatan hingga kita tetap berjalan di jalan yang Shirathul Mustaqim. Amin. Saya percaya kita mempunyai semangat yang sama. Saya percaya kitalah sebenarnya benteng daripada pluralisme Indonesia. Kita tidak hanya sekedar berbicara sebagai partai nasional, partai nasionalis, tapi tidak melaksanakan pikiran-pikiran yang nasionalis. Kita mau rubah itu. Ucapan dan perbuatan kita harus mampu kita sesuaikan. Kalau tidak rubah saja, jangan jadikan ini partai nasionalis. Kalau kita tidak mempunyai jiwa yang nasionalis. Fotonya bagus-bagus toh.
Saudara, sampaikan salam hangat saya Gimana pada tuh seluruh Papua? keluarga Anies kita. juga nih. Sekembalinya saudara ke rumah. Katakan bahwasanya perjuangan kita masih panjang, tapi kita berhak untuk melangkah lebih maju lagi. Dukungan keluarga amat kita butuhkan. Dukungan masyarakat mutlak harus ada pada kita. Insya Allah kita akan membawa kemenangan pada masa-masa perjuangan kita. Selamat berjuang saudaraku. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi